Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyagi Allah subhanahu wa ta'ala. Persoalan husnul khotimah atau penghabisan yang baik maupun su'ul khotimah, penghabisan yang jelek, ini merupakan misteri. Karena tidak hanya menyangkut segi lahiriah, tetapi menyangkut juga segi batiniah. Ketika seseorang meninggal dalam keadaan mabuk, maka kita tidak bisa memastikan bahwa orang tersebut mati su'ul khotimah. Karena bisa jadi orang tersebut ketika mau mati, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tanpa diketahui oleh orang yang hidup. Demikian juga orang yang dituntun untuk mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian terdengar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian sudah pasti bahwa dia husnul khotimah. Karena bisa jadi ketika mengucapkan la ilaha illallah itu tanpa kehadiran hati, tanpa kesadaran, tetapi hanya mengikuti saja. Tetapi walaupun demikian, kita yang hidup hanya menghukumi hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita tidak diperbolehkan untuk menghukumi hal-hal yang bersifat batiniah, karena itu persoalan hati, dan persoalan hati adalah wilayah Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa tahu misteri tersebut. Semakin misterius karena orang yang meninggal tidak pernah hidup kembali. Artinya tidak bisa dikonfirmasi. Bahkan husnul khotimah atau su'ul khotimah, barangkali hanya Allah saja yang tahu. Sedangkan orang yang bersangkutan bisa jadi tidak tahu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah riwayat, ketika terjadi perang yang dibawa Panglima Usama bin Ziyad,
Maka Usama berhadapan dengan orang kafir yang menjengkelkan karena orang kafir tersebut membunuh banyak orang muslim. Ketika berhadapan dengan Usama, maka orang kafir tersebut dalam perang tanding kalah. Dan ketika dalam keadaan kritis, dia mengucapkan la ilaha illallah. Usama tidak menghentikan pedangnya tetapi langsung saja membunuh orang itu. Istilah bahasa Jawanya kesuwen. Jadi orang tersebut dibunuh. Dan peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah. Kemudian Usama sang panglima yang dikenal sebagai panglima termuda di dalam sejarah Islam. Dia dipanggil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menunjukkan rasa ketidaksenangannya terhadap perilaku yang dilakukan oleh Usama. Yang membunuh orang yang sudah bersyahadat, yang mengucapkan la ilaha illallah. Seraya beliau berkata bahwa kita hanya menghukumi hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan urusan batin itu adalah hak atau urusan Allah. Karena Panglima Usama mengatakan bahwa saya bunuh ya Rasul karena dia hanya pura-pura mengucapkan la ilaha illallah, itu hanya pura-pura untuk menyelamatkan diri, sehingga tetap saya bunuh. Maka Rasulullah sekali lagi mengatakan bahwa kita hanya menghukumi hal-hal yang bersifat lahiriah, sedangkan hal-hal yang bersifat atau yang ada di dalam hati atau batiniah itu adalah sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadeja si mulia ki Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang banyak ayat yang menyuruh kita untuk berusaha agar mati dalam keadaan husnul khotimah. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang biasa kita dengar ketika kita mendengarkan khatib berkhutbah sebagai wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya bahwa matinya mati Islam, matinya membawa Islam. Dan itu berarti husnul khotimah, penghabisan yang baik. Masyarul muslimin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus menjadi orang yang bertakwa. Jadi untuk dapat husnul khotimah atau kita mengejar husnul khotimah, upaya yang kita lakukan adalah yang pertama adalah bertakwa. Arti takwa yang sederhana adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua adalah istiqomah. Karena sesungguhnya istiqomah itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada 1000 karomah. Oleh karena itu istiqomah merupakan sesuatu yang luar biasa, yang penting, yang harus kita laksanakan. Istiqomah artinya adalah kontinuitas, selalu melaksanakan, tidak pernah berhenti melaksanakan. Masyarul muslimin rahimakumullah,
para taretan saja si mulia ki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya lagi adalah agar supaya kita mendapatkan husnul khotimah, kita harus banyak beribadah, tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Tidak hanya kualitas tapi juga kuantitas. Misalnya sholat 5 waktu kita tambah dengan sholat yang menyertai qoblah dan ba'diyah. Ini harus kita laksanakan. Sholat duha. Kalau puasa, bukan hanya puasa Ramadan, tetapi juga puasa Senin Kemis, puasa hari-hari putih, 13, 14, 15 Dzulhijjah. 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriyah. Atau juga kalau kita sudah atau belum melaksanakan ibadah haji, kita melaksanakan ibadah umroh. Kalau memang mempunyai kesempatan dan kemampuan setiap tahun. Misalnya setiap bulan Ramadan, karena ibadah umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan bersama ibadah haji bersama Rasulullah. Betapa besarnya pahala itu. Dan ini semua kalau kita lakukan ditambah dengan zikir dan berdoa. Termasuk di dalam berdoa itu adalah beristighfar, membaca sholawat. Ini semua yang harus kita lakukan agar supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Karena sekali lagi husnul khotimah itu merupakan harapan. Karena orang yang meninggal dengan husnul khotimah, insya Allah dalam perjalanan akhiratnya mulus, tidak mendapatkan siksa kubur dan lain-lain. Masyarul muslimin rahimakumullah. Di samping semua usaha yang kita lakukan itu, jangan lupa selalu berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita supaya sering-sering berdoa. Di antaranya adalah doa yang ada di dalam ayat dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa ma'al abrar. Wa tawaffana ma'al abrar. Artinya adalah meninggal beserta orang-orang yang taat, beserta orang-orang yang selalu berbuat baik, beserta mati beserta orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kita disuruh minta oleh Allah, disuruh berdoa. Kemudian di dalam surat Al-A'raf, Allah mengajarkan doa kepada kita. Rabbana sabron wa tawaffana muslimin. Ya Allah, Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah doa-doa yang diajarkan oleh Allah, dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa-doa yang diajarkan oleh para ulama dan sebagainya. Yang semuanya itu tidak lain adalah bertujuan untuk agar kita
mendapatkan husnul khotimah. Karena sekali lagi dengan husnul khotimah itu merupakan awal kehidupan setelah hidup di dunia ini, awal kehidupan yang baik. Karena kalau husnul khotimah yang kita capai atau kita peroleh, maka kita sesungguhnya telah mempunyai harapan yang besar untuk aman dari siksa kubur, aman dari segala kesulitan-kesulitan di akhirat, dan akhirnya dengan mulus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi yang penting di sini adalah selain kita berusaha untuk menggapai husnul khotimah, kita juga tidak gampang memvonis bahwa seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah boleh-boleh saja, karena itu ada zon yang baik. Tetapi kalau su'ul khotimah, maka itu adalah sangat tidak baik karena berbahaya sekali, bisa menjadikan fitnah. Contohnya seorang yang meninggal di tempat yang tidak layak, kemudian kita mengatakan, wah dia su'ul khotimah. Tidak bisa begitu, karena kita tidak tahu. Demikian juga orang yang dalam keadaan mabuk, kemudian meninggal. Kita tidak bisa memvonis bahwa dia adalah su'ul khotimah. Termasuk orang yang sedang berjudi, karena serangan jantung kemudian meninggal, maka kita tidak bisa kemudian memvonis bahwa orang tersebut su'ul khotimah. Karena su'ul khotimah, sekali lagi, atau husnul khotimah itu sesungguhnya berada dalam wilayah batin, dalam wilayah hati, dan itu adalah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diberi kesempatan untuk tahu. Kalaupun kita menduga secara positif, itu sekali lagi boleh-boleh saja sehingga tidak menyakitkan orang lain. Masyarul muslimin rahimakumullah, itulah hal yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini, dan jangan lupa selalu berdoa. Rabbana afrigh alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabrun wa tawaffana muslimin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.